Salam sehat, salam sejahtera kepada saudara-saudara dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan, bersyukur kepadanya karena Ia tetap memelihara kehidupan kita dan berkenan saat ini untuk kita melengkapi pengetahuan dan pemahaman kita tentang Alkitab. Bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, yang melayani di GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kaliangat Pulau Madura, Jawa Timur. Dalam program Telah Singkat Alkitab yang dipersembahkan oleh kedua jemaat tersebut, dan pada kesempatan ini 30 November 2021 kita akan membahas tentang salah satu Injil dalam Alkitab kita, yaitu Injil Lukas. Ibu Bapak dan saudara-saudara, dalam kebutuhan kita, dalam pekerjaan kita untuk menafsirkan Alkitab, guna menemukan inti atau pesan firman Tuhan yang terkandung di dalam kitab suci kita, maka tidak boleh kita mengabaikan fakta sejarah yang melingkupi atau meliputi teks-teks dalam kitab suci. Dan salah satu fakta sejarah yang tidak boleh diabaikan adalah kepentingan dari penulis yang ada dalam tulisan mereka yang menjadi teks dalam kitab suci kita. Dan sekarang marilah kita memperhatikan apa yang menjadi kepentingan Lukas dalam penulisannya, dalam penulisan Injil Yesus Kristus. Siapakah Lukas? Dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal 4 ayat 11, ada sebuah teks, Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lalu dalam Kolose 4 ayat 14 ada kalimat atau sebutan tabib Lukas yang terkasih. Dari cuplikan teks-teks ini kita dapat mengetahui siapa Lukas. Pada gereja mula-mula, Lukas adalah tokoh karena ia merupakan kawan sekerja Paulus dalam Paulus mewartakan Injil Yesus Kristus. Ia adalah kawan setia dari Rasul Paulus, baik di saat Paulus dalam kondisi yang menyenangkan, maupun di saat Paulus menghadapi situasi yang buruk. Kedekatannya bersama dengan Paulus membuat Lukas banyak belajar dari Paulus. Dan Lukas mewarisi pemahaman Kristiani atau pemahaman ajaran Kristen atau pemahaman teologi dari Rasul Paulus. Lukas sendiri adalah orang non-Yahudi, beda dengan Paulus yang adalah orang Yahudi. Namun dalam beberapa kesempatan, Rasul Paulus adalah tokoh gereja yang berjuang untuk membela hak orang-orang non-Yahudi dalam menerima Injil Kristus, termasuk jaminan keselamatan dari Yesus Kristus. Pemikiran dan sikap Paulus ini tidak diterima dengan baik atau tidak disepakati oleh kebanyakan orang Yahudi Kristen. Kebanyakan orang Yahudi Kristen tetap melihat bahwa keselamatan yang datang dari Yesus Kristus, yang terutama hanyalah untuk orang Yahudi. Orang-orang di luar Yahudi menerima keselamatan itu dari orang Yahudi. Jadi orang Yahudi adalah sasaran pertama dari keselamatan itu, baru dari orang Yahudi keselamatan itu mengalir kepada yang non-Yahudi.
Rasul Paulus tidak setuju dengan pandangan itu. Nah, sehingga bagi sebagian kalangan Kristen Yahudi, Paulus dianggap sebagai orang Yahudi yang merusak keyahudiannya. Orang Kristen Yahudi banyak yang bertahan dengan eksklusivismenya. Dan mereka di luar Yahudi yang mau menerima Yesus Kristus atau menerima keselamatan dari Kristus, maka mereka mesti taat pada tradisi Yahudi. Warisan dari teologi Paulus ini memang sangat nampak dalam Injil Yesus Kristus yang ditulis oleh Lukas. Injil Lukas dikenal sebagai Injil universal karena dalam Injil itu kita dapat menjumpai bahwa anugerah keselamatan Allah melalui Yesus Kristus itu dapat ditemui pada bermacam-macam orang dengan identitas dan latar belakangnya. Jadi bukan hanya satu macam, tapi beragam orang. Misalnya, tentang orang Samaria. Lukas mengangkat nilai dari orang Samaria. Dia mengangkat tentang perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang Samaria murah hati. Lalu perkataan Yesus yang mengatakan orang Samaria mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan juga tentang peristiwa penyembuhan orang kusta yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Di mana salah satu orang kusta yang berterima kasih kepada Yesus Kristus adalah orang Samaria. Cara Lukas mengangkat status orang Samaria atau nilai orang Samaria ini tentu saja akan menjadi persoalan bagi orang Yahudi. Karena pada umumnya orang Yahudi memandang orang Samaria adalah orang kafir. Selain itu, selain tentang orang Samaria, Lukas juga mencatat pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada janda dari Sarfat dan kepada Naaman, orang Syria. Lukas juga mencatat tentang pujian yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada perwira Romawi karena imannya. Dan Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa mereka yang menjadi bagian daripada kerajaan mesianik, kerajaan yang akan penuh di saat Tuhan datang kembali, itu bukan berasal dari satu wilayah saja, melainkan dari berbagai wilayah. Dalam Lukas 13 ayat 29, dikatakan bahwa mereka yang mendapat bagian dari kerajaan mesianik, yang datang dari barat dan timur, dari utara dan selatan. Lukas juga mengangkat perhatian dan penghargaan Tuhan Yesus kepada mereka yang miskin dan dipandang hina oleh masyarakat. Tuhan Yesus memuji persembahan orang miskin. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa pemberitaan Injil atau kabar baik juga ditujukan kepada mereka yang miskin. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin. Kepada mereka yang hina, Tuhan Yesus, Lukas mengangkat tentang bagaimana Tuhan Yesus memberi perhatian kepada seorang pelacur, lalu kepada pemungut cukai bernama Zakheus, bahkan kepada seorang kriminal atau penjahat yang dihukum mati bersama dengan Yesus. Injil Lukas juga mengistimewakan kedudukan perempuan yang dalam kacamata orang Yahudi dipandang rendah. Ada kebiasaan bagi seorang pria Yahudi dalam mengucap syukur kepada Allah dengan berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Allah, karena tidak diciptakan sebagai seorang kafir, budak, atau perempuan." Kebiasaan ini adalah salah satu bukti sejauh mana orang Yahudi memandang perempuan, bahwa perempuan itu lebih rendah daripada laki-laki. Nah,
Injil Lukas justru tidak setuju dengan pandangan itu. Lukas mengangkat posisi perempuan secara vital. Kisah kelahiran Yesus disampaikan dari sudut pandang Maria. Dan dalam Injil Lukas muncul perempuan-perempuan yang bernama Elizabeth, Hana, janda dari Nain, Maria, Marta, dan Maria Magdalena. Semua ini menunjukkan bahwa perempuan punya peranan vital atau sangat penting dalam kehidupan Tuhan Yesus. Keempat penulis Injil mengutip nas yang sama di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Yesaya, tepatnya pasal 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Keempat penulis Injil mengutip nas ini. Namun menariknya, hanya Lukas yang meneruskan kutipan dari nas ini sampai pada kalimat seluruh umat manusia akan melihat keselamatan itu dalam Allah kita. Hal ini menunjukkan bahwa penggenapan nubuatan dari Yesaya sesungguhnya terjadi tidak hanya bagi satu orang, bagi satu kelompok saja, atau satu bangsa saja, tetapi bagi seluruh umat manusia. Nah, dengan demikian, Injil Lukas adalah Injil cinta kasih Allah yang universal, yang menyeluruh, yang di dalamnya menolak adanya ketidakadilan, penindasan, diskriminasi dalam kehidupan manusia dengan sesamanya, yang acap kali dilatar belakangi oleh pemahaman keagamaan yang tertutup dan sempit. Jadi sederhananya, Injil Lukas ditulis dengan sebuah gagasan, sengaja Lukas memakai gagasan itu sebagai sudut pandangnya dalam menulis Injil ini untuk menentang eksklusivitas ketertutupan, untuk membuka bahwa anugerah Allah keselamatan tidak hanya bagi suatu bangsa saja, tapi bagi seluruh bangsa di muka bumi. Lukas ingin mengatakan bahwa karya keselamatan Allah bersifat universal. Allah langsung kepada seluruh dunia. Tidak melalui satu bangsa saja, tapi dia langsung kepada seluruh dunia. Nah, inilah singkat telah kita tentang Injil Lukas yang mengangkat fakta historis, kepentingan Lukas dalam penulisan Injilnya. Terima kasih karena telah memberikan perhatian dan boleh bersama melengkapi pemahaman dan pengetahuan kita tentang kitab suci yang akan menuntun kita dalam merenungkannya siang dan malam dengan pertolongan Roh Kudus. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa hari Jumat ada hikayat syafaat Jumat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari, ibu bapak dimanapun berada. Salam bagi keluarga, salam sehat, salam sejahtera selalu.